Kalau dia tidak merembes mie keluar, baru kita ganti dengan kasa steril. Bagusnya pakai kasa steril dan kita tutup lukanya itu. Itu kalau misalnya kita dapati perdarahan. Kalau lukanya besar, apa harus? Nah, ini kapan harus kita apa yang harus kita lakukan? Kapan kita sebagai orang awam ketika kita dapati perdarahan, ketika kita dapati orang luka banyak seperti itu, kapan harus ke rumah sakit atau ke puskesmas? Ketika lukanya dalam atau lukanya melebar atau luka tusuk. Jadi kita lihat, oh ternyata dia ada luka tusuknya, pernah habis ditikam sama orang. Nah ini kita hentikan dulu perdarahannya. Pertama kita hentikan perdarahannya, kemudian kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kalau luka tusuk, luka lebar dan luka dalam itu perlu ditangani sendiri oleh teman-teman dari tenaga kesehatan. Dan kita sebagai orang awam, tugas kita adalah menghentikan perdarahannya sementara dan membawanya ke rumah sakit. Atau kalau kita tidak bisa ikut orangnya ke rumah sakit, kita pastikan orang yang ikut ini adalah orang yang mengerti bahwa lukanya itu harus ditekan, dibabat, ditekan sampai dia masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kemudian apa yang harus kita kapan lagi harus kita bawa ke pusat ke puskesmas atau ke rumah sakit ketika kita sudah lapisi kainnya 2-3 kain, kita lapisi, kita sudah bebat tekan di sini, tapi lukanya masih merembes, kita langsung bawa ke rumah sakit. Kita curiga kalau lukanya masih merembes banyak seperti itu, kita curiga adanya perdarahan arteri, perdarahan jenis ketiga, dan itu harus segera ditangani oleh dokter atau oleh perawat di puskesmas atau pusat rumah sakit. Jadi yang kita asesmen di sini adalah perdarahan yang bisa kita lakukan sebagai orang awam di penanganan awal adalah perdarahan di kapiler dan di vena. Kalau misalnya kita curiga dia perdarahannya berasal dari arteri, kita lakukan pertolongan pertama, kemudian kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, ini tetap prinsipnya kayak IBC, ketika sirkulasinya, perdarahannya masih terjadi terus-menerus, kita segera hubungi 119 atau bisa kita bawa sendiri ke rumah sakit kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan tetap kita panggil ambulans untuk datang ke lokasi terutama untuk orang-orang dengan pelukaan besar, pelukaan yang banyak dan kehilangan banyak darah, itu harus memakai ambulans. Oke. Emergensi yang ketiga mungkin adalah choking atau tersendat. Ini banyak biasanya terjadi pada anak-anak atau orang dewasa ketika mereka makan sesuatu yang bulat besar tapi malah masuk ke bukannya ke kerongkongan tapi masuk di tenggorokan. Akhirnya mereka tersendat atau choking. Ini kasus-kasus ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena bisa menutupi jalan nafas. Orangnya bisa kekurangan oksigen, dan akhirnya kalau orang kekurangan oksigen, otaknya bisa kekurangan oksigen juga. Otak kekurangan oksigen, resiko untuk mati batang otak itu semakin besar. Resiko untuk mati jaringan di otak itu masih semakin besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa tanda-tanda choking itu? Apa tanda-tanda orang tersendat? Ada tanda umum orang tersendat itu paling khas adalah mereka biasa selalu memegang kedua lehernya seperti ini, dan kedengaran biasa suara mengi atau suara orang terengah-engah. Yang paling parah adalah ketika dia sudah lama berlangsung mukanya akan kebiruan, tandanya kekurangan oksigen, dan juga kentara orang itu sedang panik. Itu paling kentara pada orang-orang yang tersendat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Satu manuver yang selalu digunakan untuk orang yang tersendat. Yang kita lihat ada tanda-tanda seperti ini. Kita lakukan manuver yang namanya manuver Heimlich manuver. Heimlich manuver itu terbagi atas dua. Ada yang abdominal thrust, ini namanya abdominal thrust. Ada back blows.
Nah, untuk abdominal thrust itu caranya ketika kita lihat orang dengan tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda tersendat, kita berdiri di belakang orang itu, kaki kita sejajar dengan kakinya, lebih lebar dari kakinya, kemudian kita tempatkan tangan terkuat kita, tangan dominan kita di ulu hati orang itu, ulu hatinya, ini untuk orang dewasa, ulu hatinya, kemudian tangan yang kiri kita membantu mendorong ke belakang. Jadi satu kali sentakan seperti ini. Tangan dominan di depan, tangan dominan di perut, di ulu hatinya, di bawah sternum sini, di bawah tulang sini, di atas tepatnya di ulu hati. Kemudian tangan kiri kita membantu untuk menyentak tangan kita ke belakang. Ini untuk apa? Ini untuk menambah tekanan abdominal, tekanan pada perut untuk mengeluarkan sendatan yang ada di jalur jalan nafasnya. Kemudian untuk ada beberapa orang yang tidak bisa kita lakukan abdominal thrust. Yang pertama pada anak kecil. Anak kecil itu tidak bisa kita lakukan abdominal thrust. Apa yang harus kita lakukan? Pada anak kecil seperti infant atau orang seperti infant ini, kita lakukan seperti ini teman-teman. Tangannya kita ini ke bawah, kemudian kita back blow, kita tepuk-tepuk ke belakang. Itu yang kita lakukan pada anak kecil. Nah, abdominal thrust ini tadi terdiri atas dua tadi toh. Yang pertama adalah yang abdominal thrust, Heimlich maneuver itu bagi dua, abdominal thrust dan juga back blow. Back blow prinsipnya adalah orangnya menengadah ke bawah, kemudian kita menepuk-nepuk punggungnya ke atas. Kita menepuk-nepuk sebanyak 5 kali. Jadi prinsipnya adalah abdominal thrust 5 kali, back blows 5 kali. Kita lakukan sampai jalan nafasnya itu bebas. Bebasnya dengan tandanya apa? Tandanya dia bisa bicara. Dia bisa bicara, dia sudah kembali normal seperti sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa algoritma sederhana untuk penanganan orang dengan tanda choking atau tersendat. Dia bagi di sini tingkat keparahannya, ada yang parah sekali, ada yang tidak terlalu parah. Kalau yang parah sekali, ada dua lagi. Kalau dia tidak, antara dia sadar dengan dia tidak sadar. Kalau dia tidak sadar, kita lakukan pijat jantung paru atau CPR. Kalau dia sadar, kita kembali ke prinsip Heimlich maneuver. Back blows 5 kali, abdominal thrust 5 kali sampai jalan nafasnya bebas dari sumbatan. Ini sebenarnya butuh pelatihan lebih lanjut kalau untuk choking ini sendiri. Ya, ini mungkin sebagai pengenalan saja. Kemudian untuk kegawat darurat selanjutnya adalah luka bakar. Nah, luka bakar ini teman-teman bisa terjadi akibat api, bisa juga karena listrik atau bahan-bahan kimia lainnya. Bahan dengan kadar asam yang tinggi itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Nah, kalau kita dapati di depan tak ada orang dengan luka bakar, kita harus asesmen dulu derajat luka bakarnya. Ada yang derajat 1, itu derajat 1 biasanya itu dia cuma kayak kemerahan-merahan saja tapi panas, sakit. Yang kedua, kalau dia sudah derajat 2, ditandai dengan adanya blister. Blister itu kayak kantong-kantong kecil yang terisi udara, itu sudah derajat 2 teman-teman. Dan itu jangan kita pecahkan blisternya karena bisa menyebabkan infeksi pada daerah itu. Dan yang ketiga, keempat adalah luka bakar derajat 3-4 itu ketika kita lihat nih kulitnya itu sudah mulai menghitam, artinya sudah derajat 3-4. Kalau sudah derajat 3-4, kita sebagai orang awam harus segera bawa orang ini ke rumah sakit. Karena itu tandanya ada perdarahan, ada luka bakar yang lebih besar yang terjadi di orang itu.
Kalau untuk yang 1-2 kita bisa lakukan penanganan pertama di rumah ataupun di jalanan dan itu kadang tidak perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit atau puskesmas. Tapi kalau sudah derajat 3-4 yang ditandai dengan adanya luka kehitaman, kita harus bawa ke rumah sakit. Dia butuh penanganan lebih lanjut. Nah, untuk derajat 1-2, kalau kita orang awam ini kita lihat ada orang sudah menggoreng